Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Desi Asmita, dosen mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baik, selamat datang dalam video pembelajaran Fikih Muamalah Kontemporer. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengulas tentang konsep dasar fikih muamalah kontemporer, kemudian ruang lingkup dan tujuannya, perbedaannya dengan pendekatan klasik, prinsip muamalah serta urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan alam semesta. Ya, jadi secara umum ajaran Islam itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama tentang akidah. Ya, akidah adalah dasar keimanan seseorang. Ya, dia itu mencakup keyakinan kita terhadap Allah dan malaikat, kemudian terhadap kitab-kitabnya Allah, kemudian rasul-rasulnya Allah, hari akhir serta takdir. Ya, jadi akidah ini adalah pondasi yang mengarahkan seluruh amal perbuatan seorang muslim. Oke, itu akidah sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang syariah. Ya, syariah adalah aturan praktis dalam kehidupan yang mengatur bagaimana seorang muslim menjalankan perintah dan larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi syariah ini dibagi lagi menjadi 2 cabang. Ya, yang pertama adalah ibadah. Gitu ya. Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah atau sering kita sebut dengan hablum minallah, ya, seperti sholat, kemudian puasa, zakat dan haji. Kemudian ada yang namanya muamalah, ya, ibadah dan muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan yang mengatur manusia dengan sesama manusia lainnya, atau kita kenal dengan hablum minannas, ya, yang dia itu mencakup urusan sosial, ekonomi, politik, dan hukum, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi adalah akhlak. Nah, akhlak ini adalah perilaku dan sikap yang mencerminkan nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam membentuk kepribadian dan karakter mulia bagi umatnya. Jadi ketiga unsur tadi teman-teman, ya, akidah, syariah, dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang dia itu saling melengkapi satu sama lain, ya, membentuk struktur ajaran Islam menjadi utuh dan menyeluruh seperti itu, ya. Oke, tadi berbicara tentang syariah, ya, di dalam syariah ada ibadah, ada muamalah. Nah, kita bahas satu-satu dulu, ya. Apa sih perbedaan antara ibadah dan muamalah, ya? Ibadah adalah sesuatu yang tadi kita sudah bahas, bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Allah, gitu ya. Ibadah di dalam Islam memiliki sifat yang tetap, ya, sifatnya itu eksklusif, ya. Artinya bentuk dan tata cara ibadah itu tidak boleh diubah-ubah, ya. Semuanya harus sudah ditetapkan, semuanya sudah ditetapkan secara rinci oleh syariat. Ya, tidak boleh kita ubah-ubah lagi, tidak boleh kita tambah-tambah lagi. Misalnya seperti cara sholat, ya seperti itu cara sholat, jangan kita ubah-ubah lagi, gitu ya. Kemudian jumlah rakaatnya, ya, zuhur 4 rakaat, jangan kita tambah-tambah menjadi 8 rakaat karena tadi mungkin saking solehanya, gitu ya, saking soleh yang tidak boleh. Ya, kemudian seperti jenis bacaannya sampai waktu pelaksanaannya itu sudah ditetapkan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis, ya, tidak boleh kita ubah-ubah lagi, ya. Karena apa? Karena tadi dalil-dalilnya itu bersifat rinci, gitu ya. Maka karena tadi sifat-sifatnya itu rinci, maka ruang untuk berijtihad, ya, atau kita bilang untuk interpretasi hukum oleh para ulama itu sangat terbatas, gitu. Ya, sangat terbatas, ya. Kita hanya boleh melakukan ibadah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, gitu. Maka kalau tidak ada contohnya, maka tidak boleh diada-adakan. Ya, kenapa? Karena ibadah itu, teman-teman, sifatnya itu ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Murni, ya, murni mengikuti perintah Allah tanpa kita nggak boleh mempertanyakan apa hikmahnya, apa tujuannya, seperti itu. Tidak boleh seperti itu, gitu. Ya, jadi
Begitu disyariatkan, begitu yang kita lakukan, ya. Berbeda dengan muamalah. Yang muamalah ini dia sifatnya itu lebih fleksibel gitu. Ya. Jadi muamalah ini kan kita udah tahu nih bahwa muamalah itu mengatur hubungan sosial antara manusia dengan manusia gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya seperti jual beli gitu ya, pinjam meminjam, sewa menyewa dan banyak lainnya. Pokoknya hubungan antara manusia dengan manusia itu namanya adalah muamalah ya. Jadi muamalah ini sangat berbeda dengan ibadah tadi gitu. Jadi muamalah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, maka muamalah akan berkembang gitu ya, sesuai dengan kondisi sosial, sesuai dengan ekonomi dan sesuai dengan tempat gitu ya. Jadi dalil-dalil dalam fikih muamalah ini dia itu sifatnya umum gitu. Jadi karena tadi sifatnya umum, memberi ruang yang luas bagi ijtihad atau bagi mujtahid untuk memberikan sebuah hukum gitu ya. Jadi para ulama, para arif fikih bisa menggali hukum-hukum baru dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam gitu. Makanya kita ambil kesimpulan gitu ya bahwa ibadah itu sifatnya tetap. Ya, titik, tidak boleh ditambah-tambah ya. Ibadah itu sifatnya tetap. Sedangkan muamalah itu sifatnya dinamis gitu. Artinya apa? Berubah-berubah sesuai dengan perubahan zaman gitu ya. Jadi inilah yang membuat fikih muamalah sangat penting ya untuk kita semua pelajari ya, apalagi kita ini sebagai umat Islam ya wajib mempelajari fikih muamalah supaya apa? Supaya transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dalam kehidupan yang modern seperti itu. Nah, teman-teman, ya, di dalam Islam ya ada perbedaan mendasar ya antara kaedah yang dipakai di dalam ibadah dengan kaedah yang dipakai di dalam muamalah ya. Kaedah yang dipakai dalam ibadah adalah pada dasarnya ibadah itu adalah haram. Ingat ya, saya ulangi, pada dasarnya ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya gitu. Ya, kebalikan dengan muamalah gitu. Kalau muamalah pada dasarnya ibadah, pada dasarnya segala sesuatu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oke, kita kembali tadi kepada kaidah yang pertama ya, kaidah ibadah ya, bahwa dasar ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Artinya seseorang tidak boleh melakukan sesuatu kalau itu bentuk ibadah baru. Ya, kecuali kalau ada dalil yang jelas dari dalam Al-Quran atau hadis. Contoh yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa tidak boleh menambah rakaat sholat ya, tidak boleh menambah-nambah ritual ibadah tertentu yang ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena sifatnya adalah ta'abbudi ya, kita melaksanakannya adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah gitu ya. Jadi nggak usah tanya hikmahnya apa, nggak usah tanya tujuannya apa. Kebalikan ya, kalau muamalah itu kaedahnya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya apa? Manusia bebas berinovasi. Manusia bebas melakukan berbagai bentuk transaksi sosial dan ekonomi selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Seperti itu. Contoh misalnya jual beli melalui internet. Contoh lain misalnya sistem pembayaran digital. Contoh lain misalnya kerjasama bisnis modern yang sekarang banyak kali jenis-jenis bisnis ya, jenis-jenis bisnisnya namanya beragam macam gitu ya, selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, gharar atau kezaliman di dalamnya, maka silahkan dilakukan seperti itu ya. Jadi kaedah ini ya menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel. Islam itu adalah agama yang mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam urusan muamalah seperti itu. Oke, ya kita tadi sudah bahas tadi pembukaan tentang ibadah, tentang muamalah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti kita hari ini, yaitu tentang fikih muamalah, gitu ya. Oke,
berbicara tentang fikih muamalah, kita harus tahu dulu apa pengertian fikih dan apa pengertian muamalah. Fikih ya secara bahasa itu artinya paham atau pemahaman gitu. Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang sifatnya itu amaliyah, yang sifatnya itu perbuatan gitu ya. Yang atau kita bilang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Baik itu dari Al-Qur'an, dari hadis, ijma maupun kias gitu ya. Kemudian muamalah, apa itu muamalah? Muamalah adalah bentuk interaksi antara sesama manusia dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Jadi muamalah ini mencakup kerjasama, tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam dan transaksi lainnya gitu ya. Jadi di sini ada seorang ulama besar bernama Ibnu Amidin mengelompokkan ya muamalah itu menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah muawadah maliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta. Kemudian pertukaran harta benda seperti misalnya jual beli dan sewa menyewa. Kemudian yang kedua munakahat, yaitu hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Kemudian yang ketiga ada muhasanat, yaitu hukum yang mengatur tata cara atau prosedur peradilan. Yang keempat ada namanya ibadah, ada namanya amanat dan ariyah, ya, yaitu hukum yang mengatur pinjam meminjam dan titipan. Kemudian yang terakhir adalah tirkah. Nah, kita ketahui bersama bahwa tirkah ini adalah hukum yang berkaitan dengan warisan atau harta peninggalan ya. Jadi dari pembagian yang telah dipaparkan oleh Ibnu Amidin ini ya, bisa kita lihat bahwa fikih muamalah itu tidak berbicara tentang jual beli saja gitu ya. Jadi tidak sesempit itu gitu ya. Tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Makanya kalau kita lihat dari makna luasnya, fikih muamalah itu adalah semua aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan urusan duniawi gitu ya. Sedangkan kalau dalam arti yang sempit gitu ya, muamalah itu dikhususkan pada aturan-aturan Allah yang dia itu membahas mengenai bagaimana manusia memperoleh sesuatu, mengelola harta atau mengembangkan harta benda tersebut gitu ya. Jadi tergantung kita ya mau memahami fikih muamalah itu secara luas atau secara sempit seperti itu. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam ya. Jadi di dalam Islam setiap aktivitas ekonomi atau transaksi sosial diatur dalam kerangka nilai dan hukum yang jelas. Ya, makanya ada prinsip-prinsip dasar dari muamalah yang harus kita ketahui. Yang prinsip yang pertama adalah mubah. Ya, secara umum semua bentuk muamalah itu adalah boleh, sebagaimana kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya gitu. Ya, ini memberi keluasan bagi umat Islam untuk berinovasi dalam hal sosial dan ekonomi. Kemudian prinsip yang kedua adalah halal. Ya, setiap objek dalam transaksi harus halal dan suci zatnya. Misalnya tidak boleh kita memperjualbelikan barang yang haram, ya seperti misalnya narkoba, kemudian minuman keras atau daging babi yang memang jelas-jelas sudah haram seperti itu ya. Kemudian yang ketiga harus sesuai aturan gitu. Ya, contohnya apa? Tidak boleh transaksi yang kita lakukan itu melanggar aturan. Tidak boleh melakukan transaksi itu yang kita tahu bahwa tidak sah menurut syar'i dan menurut hukum seperti itu. Yang keempat, prinsip dari fikih muamalah itu adalah asas manfaat. Ya, di mana setiap transaksi itu harus ada manfaatnya. Kedua belah pihak ya yang bertransaksi tersebut harus membawa manfaat gitu, tidak boleh merugikan salah satu pihak gitu ya. Jadi dengan adanya prinsip asas manfaat ini mendorong kita semua ya agar ketika kita bertransaksi terwujudlah keadilan dan keseimbangan dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir adalah asas maslahah.
Nah, asas maslahah ini adalah transaksi yang dilakukan hendaknya memberikan kebaikan bersama. Jadi tidak boleh transaksi kita itu menimbulkan kerusakan, apalagi kemudaratan. Nah, kita masuk lagi nih ke dalam inti kita ya. Tadi kita sudah membahas apa itu fikih, apa itu muamalah. Kemudian kita bahas lagi tentang apa itu kontemporer. Jadi kalau kita gabungkan ya dari ketiga pengertian tadi, fikih muamalah kontemporer adalah bagian dari hukum Islam yang membahas hubungan manusia dengan harta benda dalam konteks transaksi modern. Itu kita garis bawahi ya, dalam konteks transaksi modern. Berbeda halnya dengan fikih klasik. Yang fikih klasik itu adalah hanya sekedar jual beli sederhana ya, yang dia itu transaksinya itu tidak seperti zaman sekarang gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang berbeda antara fikih muamalah kontemporer dengan fikih muamalah klasik gitu ya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup ya, Adik-adik, ruang lingkup. Nah, membahas fikih muamalah kontemporer, ruang lingkupnya itu berbeda dengan fikih muamalah klasik ya. Kalau fikih muamalah klasik hanya membahas misalnya tentang akad gitu ya, jual beli, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Fikih muamalah kontemporer ini ruang lingkupnya lebih luas dan lebih kompleks. Misalnya yang pertama ya, membahas tentang transaksi yang belum dikenal di zaman klasik. Contoh misalnya ya seperti pasar modal. Belum ada ya dibahas di muamalah klasik. Contoh lagi misalnya asuransi syariah. Mana ada dulu yang namanya asuransi syariah gitu ya. Atau kita bilang sistem MLM atau jejaring ya, yang bisnis yang sangat sering dan kita bilang menyebar luas sekarang di dunia seperti itu ya. Maka dibahas di fikih muamalah kontemporer, bagaimana terkait hukumnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dari fikih muamalah kontemporer adalah transaksi yang mengalami perubahan bentuk karena perkembangan teknologi dan budaya. Contoh misalnya seperti e-commerce. Ya, dulu nggak ada itu e-commerce. Kemudian transaksi digital melalui aplikasi atau SMS banking. Ya. Kemudian yang ketiga adalah transaksi yang menggunakan istilah baru namun substansinya sama seperti masa lalu. Contoh misalnya seperti istilah bunga di dalam bank konvensional. Yang mana bunga itu adalah riba kalau di dalam Islam gitu, cuman diganti aja namanya. Atau lagi contoh misalnya jual beli mata uang. Sudah pernah dikenal dalam Islam itu namanya sorf ya dalam fikih klasik, cuman berbeda nama saja tetapi prakteknya seperti itu juga. Gitu. Ya, kemudian ada namanya transaksi dengan kombinasi atau multi akad. Nah, contoh misalnya seperti akad sewa beli gitu ya, udah sewa beli lagi ya. Ini adalah akad kombinasi. Nah, bagaimana Islam ya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini, kasus-kasus ini dengan fikih kontemporer seperti itu ya, yang mana bentuk-bentuk akad modern ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir teman-teman mahasiswa semuanya ya, mengenai urgensi fikih muamalah. Kita sudah bahas tadi tentang fikih muamalah kontemporer. Nah, untuk apa sih ya kita mempelajari ya fikih muamalah ini gitu ya. Jadi fikih muamalah itu bukan hanya penting, kita garis bawahi ya. Fikih muamalah itu bukan hanya penting tetapi juga mendesak untuk dipelajari oleh setiap muslim. Kenapa gitu ya? Karena setiap aktivitas ekonomi, aktivitas sosial adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa pengetahuan yang benar ya kita bisa terjebak dalam transaksi-transaksi yang diharamkan meski kita nggak menyadarinya seperti itu ya. Seperti pernah dikatakan oleh Husain Sohatoh, dia mengatakan bahwa seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai bentuk kepatuhan kepada syariat Allah. Jika tidak, ia bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang haram atau syubhat tanpa dia sadari seperti itu ya. Bahkan seorang khalifah ya, Umar bin Khattab ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau juga mengatakan bahwa ketika Umar pernah berkeliling pasar ya, dia mengatakan bahwa tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini
kecuali orang yang memahami fikih muamalah di dalam agama Islam. Nah, jadi sebegitu pentingnya lah ya mempelajari fikih muamalah, apalagi fikih muamalah kontemporer. Kenapa? Karena saat ini kita hidup di dunia yang berbeda gitu ya, di teknologi yang berbeda gitu ya. Makanya kita butuh dan penting sekali mempelajari fikih muamalah kontemporer agar apapun yang kita lakukan, transaksi apapun yang kita lakukan itu tetap dalam prinsip-prinsip Islam. Ya, oke teman-teman mahasiswa semuanya, demikianlah penjelasan fikih muamalah kontemporer pada hari ini. Diharapkan dengan memahami prinsip-prinsip dan ruang lingkup fikih muamalah kontemporer, ya kita bisa menjalani aktivitas ekonomi dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan ingat bahwa Islam itu bukan hanya membahas soal untung rugi saja gitu ya, tetapi juga tentang halal dan haram. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.